Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Riza Akbar Fadri dari kelas SI GAP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelola sumber daya proyek. Pengantar manajemen proyek sistem informasi. Pengertian: manajemen proyek sistem informasi adalah proses perencanaan, mengorganisir, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan proyek sistem informasi yang telah ditentukan. Tujuan Tujuan utama manajemen proyek sistem informasi adalah untuk memastikan keberhasilan proyek dalam hal waktu, biaya, dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Peran dan tanggung jawab manajer proyek. Perencanaan: manajer proyek bertanggung jawab untuk merencanakan semua aspek proyek, termasuk sumber daya, anggaran, dan jadwal. Pengorganisasian: membentuk tim proyek dan menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota. Pengembangan: membimbing dan mengembangkan tim proyek, memastikan bahwa setiap anggota memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Kontrol: memantau kemajuan proyek, mengelola risiko, dan memastikan proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran. Perencanaan sumber daya manusia. Keahlian, identifikasi keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk setiap peran dalam tim proyek. Ketersediaan, tentukan ketersediaan sumber daya manusia untuk setiap fase proyek. Kompetensi, evaluasi kompetensi tim proyek, dan identifikasi kebutuhan pelatihan. Pengadaan sumber daya manusia. Rekrutmen, gunakan metode rekrutmen yang efektif seperti iklan online atau platform perekrutan. Seleksi, lakukan proses seleksi yang ketat untuk memastikan kualitas sumber daya manusia yang direkrut. Orientasi, sediakan program orientasi yang komprehensif untuk memperkenalkan anggota tim baru. Pengembangan tim proyek. 1. Pelatihan, sediakan pelatihan yang mengembangkan yang relevan dengan kebutuhan proyek. 2. Motivasi, motivasi anggota tim dengan penghargaan, pengakuan, dan kesempatan pengembangan. Yang ketiga, komunikasi. Fostering komunikasi yang efektif antara anggota tim. Manajemen konflik dalam tim. Identifikasi, kenali sumber konflik dalam tim. Komunikasi, dorong komunikasi terbuka dan jujur. Negosiasi, cari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Mediasi, libatkan pihak ketiga jika perlu. Monitoring dan pengawasan sumber daya. 1. Performance, pantau kinerja tim dan sumber daya secara berkala. 2. Progres, evaluasi kemajuan proyek dan identifikasi hambatan. Yang ketiga, realisasi, bandingkan realisasi dengan rencana dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Pengelolaan anggaran dan biaya sumber daya. 1. Anggaran, tetapkan anggaran yang realistis sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang kedua, biaya, pantau pengeluaran sumber daya dan pastikan sesuai dengan anggaran. Yang ketiga, kontrol, mengelola risiko keuangan dan mengambil tindakan untuk mencegah pembengkakan biaya. Kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen sumber daya proyek sistem informasi sangat penting untuk keberhasilan proyek. Dengan menerapkan langkah-langkah yang telah dibahas, Anda dapat memaksimalkan potensi sumber daya dan mencapai hasil yang optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.